Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kita akan belajar di pagi hari ini yaitu pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, sub tema 2, muatan IPA. Materi, fungsi dan bagian tubuh katak. Sebelum menonton video pembelajaran ini, siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dari video ini ya. Sebelum kita mengetahui tentang fungsi dan bagian pada hewan katak, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa katak termasuk ke dalam hewan amfibi. Apa sih hewan amfibi itu? Hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Apa sih contoh hewan selain katak? Ini contoh hewan amfibi. Bisa kalian lihat pada gambar, ini katak. Selanjutnya, hewan apa ini? Kalian sudah lihat belum? Hewan apa ini namanya? Kalau kalian belum pernah lihat, Bapak akan beritahu. Hewan ini namanya salamander. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu ciri-ciri hewan amfibi. Hidup di dua alam, yang itu di darat dan di air. Penutup tubuhnya adalah kulit berlendir. Coba kalian lihat gambar katak itu. Kalau kalian perhatikan, hewan katak tubuhnya juga berlendir dan ditutupi kulit yang berlendir. Kemudian, hewan amfibi ini adalah hewan berkaki 4. Dia memiliki selaput renang di antara jari-jarinya. Coba kalian perhatikan lingkaran yang Bapak berikan di situ. Ada selaput di antara jari-jari kakinya, lingkaran merah. Nah, selanjutnya bernafas dengan insang pada saat masih kecebong. Nanti kita pelajari kecebong itu apa sih? Bernafas dengan paru-paru dan kulit ketika sudah dewasa. Nah, selanjutnya hewan amfibi ini adalah hewan berdarah dingin. Maksudnya, suhu tubuhnya akan berubah jika suhu lingkungannya berubah. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Habitat hewan ini ada di hutan hujan, danau, daerah berumput, kolam dan gurun, di mana daerah itu ada dua alam, yaitu pastinya ada bagian yang berair, ada juga daratannya. Hewan amfibi akan mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Metamorfosis ini adalah proses perubahan bentuk tubuh dari telur sampai nanti menjadi hewan yang dewasa. Baik, Bapak akan menyampaikan mengenai fungsi dan bagian pada hewan katak. Yang pertama, mata. Mata katak ini dilapisi dengan selaput untuk menjaga agar matanya tetap berair. Kemudian, kulit katak yang berlendir itu berfungsi untuk bernapas, menjaga kelembaban dan juga pelumas. Pelumas itu seperti oli ya, pelicin ketika katak bergerak. Lalu berikutnya, kaki katak ini ada 4 ya. Kaki yang belakang itu lebih panjang dan kuat, gunanya adalah membantu dia untuk melompat. Nah, lalu di bagian kakinya ini juga ada selaput renang di antara jari-jarinya untuk membantu dia berenang. Katak ini memiliki keunikan, yaitu memiliki lidah panjang dan lengket. Fungsinya untuk menangkap mangsa berupa serangga. Coba kalian lihat gambar itu ya. Jenis-jenis katak yang ada di Indonesia terdapat sekitar 450 jenis katak.
Wah, ini banyak sekali ya anak-anak. Mungkin kalian di dekat rumah kalian juga pernah melihat katak. Nah, yang pertama yang Bapak mau tunjukkan yaitu katak batu. Katak batu ditemukan di daerah sungai. Kemudian katak bertanduk ditemukan di hutan. Dan terakhir katak pohon ditemukan menempel di bagian-bagian pohon. Cara katak bertahan hidup. Bagaimana cara katak bertahan hidup? Katak bertahan hidup bisa bersembunyi di pepohonan atau kayu karena memiliki warna kulit yang mirip. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat di gambar. Katak hijau biasa dia di pepohonan atau di bagian air yang ada tumbuhannya yang berwarna hijau, sehingga dia bisa bersembunyi terhadap musuhnya atau pemangsa katak. Lalu katak yang berikutnya adalah katak yang berwarna abu-abu. Ini adalah katak yang hidupnya di pepohonan. Biasanya pepohonan yang sudah tua, jadi warnanya lebih abu-abu. Jadi dia lebih bisa menyembunyikan dirinya di sana. Ada beberapa katak yang kulitnya bisa mengeluarkan racun atau bisa sehingga bisa membunuh hewan-hewan lain yang mau memangsanya. Siklus hidup katak. Yang pertama, katak dewasa akan bertelur. Lalu telur katak itu menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, kecebong ini bernapas menggunakan insang. Kemudian selang beberapa hari, berudu atau kecebong tadi berkembang sehingga memiliki dua kaki yang di depan, disebut dengan berudu berkaki dua. Kemudian berkembang lagi menjadi berudu berkaki empat, dan dia bernafas masih dengan insang. Lalu katak ini berkembang menjadi katak muda yang bernafas menggunakan paru-paru dan kulit dan tidak lagi bernafas dengan insang. Kemudian dia akan berkembang menjadi katak dewasa. Bapak cukupkan materi hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.